Itu aja, terima kasih. Belum ya? Salam dulu ya. Selamat Selamat ulang tahun. Selamat malam semuanya. Boleh minta tepuk tangan dulu dong buat Kongguan dong. Terima kasih, ini acaranya keren banget. Saya diundang sama Kongguan langsung baru telepon, kami dari Kongguan. Iya mas, maksudnya. Belum tahu ada kegiatan apa ya, udah iya gitu maksudnya. Langsung oke siap gitu. Yang bikin saya lebih seneng lagi, saya ngajuin harga sama Kongguan gak ditawar. Wih, ini kan berarti menunjukkan kalau saya ngasih harga kemurahan ya maksudnya. Tahu gitu kan dinaikin ya kan maksudnya. Lumayan gitu. Tapi saya beneran seneng tampil di sini. Dan malam hari ini tadi tuh tampil di acara Kongguan ini diminta menggunakan dress code. Tahu saya. Dress code-nya klasik katanya. Ini saya berusaha klasik gimana gitu. Saya yang penting ketok tua pokoknya gitu. Klasik itu gimana gitu. Terus saya coba pakai ini gitu. Saya udah pede kayaknya, wah keren nih kayaknya klasik keren gitu. Begitu sampai sini saya ngaca di kamar mandi. Kelihatan kayak Pak Guru malah. Makanya tadi kalau MC-nya bilang kayak, saya katanya pegawai Kongguan nih kayaknya bener juga. Bisa juga sih. Ini mohon maaf ini buat teman-teman yang di sini mungkin belum tahu, mungkin ada yang kayak ngeliatin kayak ini mas-mas siapa nih pasti. Ini perkenalkan, nama saya Dana dan saya adalah jebolan dari kompetisi stand up comedy Indonesia season ke-6. Tidak juara, tapi diundang ke sini. Emang cari yang murah ya emang. Enggak dong, cari yang berkualitas tentunya. Semoga ini baru cari. Dan saya berasal dari sebuah dusun kecil bernama Deresan. Ada yang tahu? Tidak penting juga, tidak apa-apa. Meskipun saya dari dusun saya ini melek teknologi Bapak Ibu. Di dusun saya, giring bebek aja lah pakai remote. Wes, giring bebek pakai remote. Antenanya panjangin buat giring ya. Riri. Jadi, pemanfaatan teknologi ya kan. Bahkan nih, di dusun saya ini ada kesenian kuda lumping. Kesenian kuda lumping itu karena melek teknologi, makannya beda. Kalau di dusun-dusun lain kan kuda lumping itu makannya apa? Beling, lampu bola, ya kan? Beling, lampu neon. Di dusun saya beda. Makanya beling, lampu LED. Kenyangnya 15 tahun Bapak Ibu. Tapi saya tinggal di dusun, melek teknologi, tapi memang ada hal-hal yang masih bertahan di dusun. Contohnya apa? Yaitu budayanya. Di dusun saya ini masih, meskipun teknologinya udah maju, tapi obrolan mistisnya juga kenceng gitu. Maksudnya ngobrol-ngobrol tentang pesugihan, beli-beli jenglot gitu tuh masih ada. Maksudnya sekarang beli jenglot aja di coba deh cari ada, masih ada kayak di e-commerce gitu ada loh jenglot tuh. Maksudnya ada sampai kayak gitu loh. Dan di dekat dusun saya itu ada warung nasi goreng. Namanya Sego Goreng Pocong. Serius ini sego goreng pocong yang nyebut orang-orang. Nama aslinya bukan itu. Kenapa disebut sego goreng pocong? Karena yang jualan itu selalu duduk. Jadi goreng itu selalu duduk. Gak tahu malas apa-apa ya, tapi selalu duduk. Terus diasumsikan sama orang-orang, dia sambil duduk, sambil mangku pocong. Jadi pocongnya itu sambil dipangku, sambil nyanyi. Enggak dong. Waduh, bukan pemandu, bukan. Waduh. Ini juga saya kata teman saya nggak tahu sih sebenarnya. Hah? Sambil duduk, sambil mangku pocong.
Terus pocongnya ngiler ke wajahnya. Ih, katanya biar laris. Teman saya ini nggak percaya. Sempet tanya sama bapaknya dan bapaknya marah gitu. Ya memang marah ya harusnya ya. Maksudnya kan kayak dia penasaran terus tanya, Pak pesugihan ya gitu. Iya. Harusnya marah dong, wajar dong kalau marah dong. Ya kan. Dia tanya gitu kayak, Pak katanya mangku pocong. Bapaknya marah. Karena sebenarnya dia yang dipangku ya. Jadi enggak mau. Saya ini sebenarnya ngomongin mistis juga nggak terlalu percaya sama mistis gitu. Saya ini orang yang tidak percaya mistis, tapi nggak mau ngebuktiin gitu. Ada ya pasti teman-teman di sini ada yang gitu kan. Tahu sih kayak yang kayak dan di sana ada kuntilanak. Ah nggak ada gitu ya kan. Sini tak bikin lihat. Nggak usah gitu. Gitu kan. Maksudnya kayak nggak percaya tapi nggak mau ngebuktiin gitu kan. Dan nyatanya hal-hal mistis seperti ini itu terjadi di sekitar kita ya kan. Ini contoh lagi nih. Saya ini pernah ke daerah Purwokerto, stand up di Purwokerto. Saya habis stand up, malam-malam sekitar jam 1, lapar, pengen jajan, cari warung lah. Gitu. Saya jalan keluar hotel, jalanannya gelap banget. Dan jam 1 malam jalanan rayanya sepi. Tiba-tiba di tengah saya jalan, saya mencium aroma melati. Saya langsung optimis saja. Pasti pohon melati, ya kan? Pasti pohon melati. Saya tengok kanan kiri, cuman jalan raya kosong. Dan di sebelah itu ada dinding besar dan rumah tua gitu. Bangunan tua gitu ini. Saya merinding dong. Mulai jalan cepet tuh, ya kan? Mulai kayak, yang penting cepet ya kan? Mana nih gitu. Mulai cepet. Mulai baca-baca ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Sedapatnya aja, yang penting bahasa Arab gitu. Maksudnya kayak, sedapatnya aja. Begitu nyampe ujung ada pelangnya gede banget, pabrik teh katanya. Ya, maksudnya ngapain dari tadi saya merinding ya kan. Apa pegawainya setiap hari merinding kan gak mungkin ya kan. Maksudnya kayak pegawainya kayak, kalian bau melati gak sih? Bos kita kan kerja sini katanya. Kan gak mungkin gitu ya. Ada yang bilang kan bau melati katanya ada makhluk halus ya kan katanya. Terus ada lagi nih. Teman saya cerita. Dia main ke asrama. Ke asrama kampus gitu. Ada asrama buat perawat-perawat gitu. Main ke asrama. Tiba-tiba mendengar suara tangisan perempuan. Malam-malam juga tuh. Cewek tuh kalau nangis gimana sih? Maksudnya, dia udah mulai suuzon tau gak sih kayak, wah kuntilanak nih. Bro jangan suuzon bro. Siapa tahu habis putus, ya kan kita gak tahu ya. Maksudnya kayak mahasiswa itu habis putus ya kan. Justru saatnya Anda beraksi kalau itu habis putus ya kan. Bukan kuntilanak gitu harusnya ya kan. Terus nih, ada lagi, saya ini pernah punya firasat. Biasanya kalau mistis-mistis kan tentang firasat juga ya. Saya ini pernah ada firasat kayak gini nih. Saya mau berenang sama teman-teman kampus. Teman-teman kelas di kampus gitu. Saya pakai baju warna hitam. Celana warna hitam. Topi warna hitam. Kulit. Semua saya hitam-hitam gitu. Terus saya buka payung warna hitam. Itu saya sempat kaget tuh. Ih payung siapa nih? Maksudnya saya gak tahu. Saya gak punya, soalnya saya gak punya ya payung siapa nih ya. Terus begitu saya ngelihat cermin, saya pakai hitam-hitam. Itu saya kayak, waduh, apa jangan-jangan saya emo sekarang ya kan? Kita gak tahu ya kan? Apa jangan-jangan saya post rock ya kan? Kita gak tahu gitu. Saya berangkat berenang, sampai di tempat renang, teman-teman tuh pada pakai basahan, pada pakai kaos gitu-gitu, pada pakai pakai kaos buat renang, nggak berani bleding gitu. Apa sih nyapetnya ya? Nggak berani telanjang dada gitu. Jadi pakai kaos hitam gitu. Bahkan yang cewek aja pakai kaos. Ya emang seharusnya ya. Pakai kaos hitam. Karena pakai kaos hitam-hitam untuk berenang, teman saya ada nyeletuk. Waduh, pada pakai kaos hitam-hitam mau pada ngelayat apa? Ya udah dianggap bercanda aja dong.
Begitu selesai berenang, kami dapat kabar teman kami di kampus ada yang meninggal. Itu teman saya yang tadi nyeletuk langsung dek gitu kayak, waduh, dress code-nya basah ya kan maksudnya. Tadi udah hitam-hitam buat berenang ya kan. Dress code-nya basah dong ya kan. Akhirnya kami ngelayat sambil nahan dingin. Jadi tapi apa ya di dusun saya ini juga ada apa ya ada hal-hal tinggal di dusun tuh juga ada hal-hal yang menurut saya bagus tradisinya tapi kadang ngerepotin gitu. Terutama untuk seusia saya. Yaitu apa? Ketika ada yang meninggal. Kenapa dilema buat saya? Karena orang-orang seperti saya ini akan membantu. Kan kalau ada yang meninggal itu kan kita gotong royong ya. Nanti kan pasti kan ada yang ngegotong kerendanya ke makam. Jadi ngegotong terus dibawa jalan gitu kan. Jalan ke makam. Masa digotong terus bawa pickup ya kan. Gimik doang ya kan. Maksudnya ngapain digotong gitu ya kan. Jadi digotong jalan kaki. Dan yang gotong ini kan jauh ke makam. Ke makam di kampung itu di pinggir kampung. Karena jauh harus gantian dong. Ngegotongnya harus gantian. Kenapa saya dilema? Karena tinggi saya itu tinggi rata-rata orang di dusun saya. Sehingga saya akan ngegotong. Kenapa dilema? Karena mungkin saya terlalu overthinking mungkin. Mungkin terlalu pemikirannya terlalu jauh gitu. Tapi bayangin nih, kalau lagi ngegotong, tiba-tiba kesandung, ya kan? Jomplang, ya kan? Apakah keluarganya masih mau ngobrol dengan saya? Apakah keluarganya masih mau nyapa saya? Mas Dana mau berangkat? Jangan jomplang dong. Akan ada obrolan-obrolan itu dan saya kan dikucilkan dari kampung saya ya kan. Takutnya nggak ada pikiran masa saya terus jaga-jaga kalau gotong langsung jalannya lebar-lebar gitu. biar nggak keserimpet kaki sendiri gitu maksudnya gitu kan. Tapi saya nggak bisa menghindar karena tinggi saya adalah tinggi rata-rata orang di dusun gitu loh. Jadi kalau saya lebih kecil bisa menghindar. Misalnya saya pendek banget jelas bisa menghindar, masa gini saya kan. Gak enak dong ya kan. Kalau pendek banget malah gandul ya kan. Ngerepotin yang 3 ya kan malah ya kan. Ya kan. Apalagi kalau misalnya saya yang tinggi banget. Ini lebih repot lagi. Saya tinggi banget, saya gotongnya biasa. Yang 3 yang gandul ya kan. Aduh berat banget nih. 4 orang ya kan. Wah. Ini yang 3 di belakang. Yuk bisa yuk. Dilema gitu. Dan ini kalau misalnya nih. Saya beneran kesandung atau keinjek sendal sendiri ya kan misalnya kan. Itu gak mungkin ngaku ya kan. Dan iya kan. Dan gak mungkin dan gak mungkin yang disalahin mayatnya. Gak mungkin. Yang disalahin pasti saya yang keserimpet gitu ya kan. Gak mungkin. Masa iya nih. Begitu jomplang. Para pelayat ngumpul. Memang beliau semasa hidup. Judi terus. Ibu-ibu lain nyaut. Iya bu bener. Sama tetangga juga gak ramah katanya. Begitu ada obrolan itu saya gak mungkin ngaku dong. Gak mungkin terus. Sebenarnya sendalnya kepinjak tadi. Gak mungkin dong. Gak mungkin ngaku dong. Kalau ada keadaan seperti itu. Yang harus saya lakukan adalah mengikuti flow-nya saja. Ya kan? Iya kan? Iya bener tuh bu.
juga nggak tahu kenapa badan saya gerak sendiri. Saya juga pernah lihat beliau masukin cowok ke kosan. Padahal yang meninggal bapak-bapak ya. Apa? Dan gak cuman ketika gotong. Dilema ini juga terjadi ketika mengubur. Kalau waktu gali santai. Waktu galinya santai. Karena ada petugasnya butuh cepet ya kan. Kalau waktu ngubur lagi-lagi gotong royong. Ini loh kehidupan di kampung ini loh. Gotong royong. Kita harus bergantian. Kan biasanya ada lubang. Ada lubang. Terus di sampingnya ada gundukan tanah. Ya kan. Kita harus memacul ini ya kan. Mencangkul ini. Maaf ini memacul nih apa nih. Mencangkul ini ke dalam lubangnya ya kan. Saya sebagai remaja harus membantu. Tapi karena tubuh saya seperti ini ya kan. Menurut saya mencangkul itu butuh skill loh ya kan. Maksudnya butuh keahlian gitu. Saya kalau nyangkul itu biasanya kan ini ada gundukan tuh. Saya ngambil yang di lereng-lereng tau gak sih. Sehingga ringan. Kan yang gundukan kan berat banget kan. Saya ngambil yang lereng-lereng. Cuman saya ini di kampung saya menjabat sebagai ketua Karang Taruna. Gengsi dong. Masa ketua Karang Taruna nyangkulnya di lereng ya kan. Saya pernah beranikan diri. Mencangkul di bagian tengah. Jadi kayak, sini pak. Waktu sini pak itu udah kayak hero banget gitu kayak. Sini pak. Saya ambil cangkul beliau. Saya langsung cuk di bagian tengah ya. Cuk gitu bagian tengah. Mencangkul itu kan harus dicuk. Terus digeret ya, ditarik ya kan. Saya begitu cuk. Kenceng dia. Kenceng Bapak Ibu. Saya tarik tuh kayak, gitu, saya tarik begitu. Jadi begitu udah cuk, udah terlalu dalam ini. Saya geret, diliatin bapak-bapak sekeliling. Ya Pak. Dan ini kan udah terlanjur dalam, ya kan? Harus ditarik. Gak mungkin dong habis dicuk. Diangkatnya gini lagi, nggak mungkin dong, ya kan? Konsep pacul tidak begitu, ya kan? Yang namanya nyangkol itu harus cuk, tarik, ya kan? Kalau cuk terus diangkat lagi begini, ini mah kucing toko aja, ya kan? Ngapain gitu? Masalahnya kan fisik saya memang seperti ini, ya kan? Teman-teman kalau lihat ini lengan saya nih, coba nih. Ini kalau ada anak-anak nge-gym biasanya kan ditanya toilet sebelah mana? Sebelah sana gitu ya kan. Ini saya kalau toilet sebelah mana? Sebelah sana. Ini kayak belalang tau gak sih? Jadi gak ada powernya gitu, gak ada bebannya gitu. Dan saya harus memaksa ini untuk bergerak. Jadi ketika saya cuk, saya coba tarik sekuat tenaga. Cangkulnya gak bergeser, sayanya yang maju. Set. Saya angkat, saya maju lagi, set. Bukannya nyangkul malah pantomim ya. Dilema gitu kalau di kampung. Dan biasanya kalau di kampung nih masih, apa ya, nggak semuanya sih ada jelek-jeleknya, ada juga bagusnya. Kita nggak cuma gotong royong di situ, tapi juga kadang kekeluargaannya bagus. Saya bisa kenal orang-orang satu kampung, kenal Pak ini di mana rumahnya, Pak ini di mana rumahnya. Ciri-ciri tinggal di kampung tuh gitu biasanya. Kenal siapapun gitu. Wah, rumahnya Pak Woyo sebelah mana Mas gitu. Beneran ada tetangga saya namanya Pak Woyo. Gila, reggae banget. Pak siapa Pak Woyo. Gokil. Maksudnya kita bisa kenal gitu, kita bisa tahu gitu. Dan kita biasanya ada kegiatan piknik bareng. Kami nih beberapa waktu yang lalu sempat piknik bareng ke Candi Prambanan. Di sini ada yang pernah ke Candi Prambanan? Ada ya, pernah ya, lumayan ya. Ini buat yang belum tahu teman-teman, Candi Prambanan itu disebut juga dengan Candi Sewu. Atau Candi Seribu.
Kenapa? Karena konon katanya candi ini dibangun oleh Bandung Bondowoso untuk melamar Roro Jonggrang. Roro Jonggrang mau dilamar mengajukan syarat bangunin candi 1000 dalam 1 malam. Kira edan ya maksudnya. Nalarnya di mana gitu ya. Ya kan? Dan ini tuh sebenarnya kan sarkas ya kan. Ini tuh emang cewek gak pernah terus terang deh kayaknya maksudnya. Cewek bilang sebenarnya dia gak mau ya kan. Cuman ya mau tapi bikinin dulu candi 1000 gitu ya kan. Sarkas kan sebenarnya. Masalahnya dengan lugunya Bandung Bondowoso menjawab, oke boleh gitu maksudnya. Kok mau ya kan? Ya kan? Kok mau gitu langsung oke aja gitu kayak. Dan saya yakin ketika Bandung Bondowoso bilang oke, Roro Jonggrang pasti kaget dong. Bangunin candi 1000. Oke. Hah? Candi 1000 loh. Iya oke. Loh, bukan begitu. Malah dia yang panik sendiri ya kan. Ya kan? Kok mau nih orang gitu ya kan. Dan ini akhirnya yang repot siapa? Ceweknya sendiri gitu loh. Itulah kenapa jangan bertele-tele langsung terus terang aja gitu loh. Jadi kalau nggak mau nih misalnya kayak mau nggak jadi istriku? Nggak gitu. Gitu aja. Jadi istriku mau nggak? Nggak. Kamu kayak flyover katanya. Gitu aja. Terus terang aja gitu. Masih langsung beres gitu kan. Gara-gara dia bilang bikinin candi 1000 dan iya. Akhirnya beneran dibangun dan si Roro Jonggrang cari-cari alasan lain. Wah gimana nih? Ya kan? Susah ya kan? Dan ini Bandung Bondowoso ini untungnya bikin candi 1000 dalam semalam ini tidak sendiri. Tidak mungkin ya. Dibantu oleh bantuan jin. Ini bayangin. Jin ini tuh dapat dari mana coba ya kan? Ini jin pasti outsourcing ya kan? Ya kan? Pasti kan ada penyedia jasa jin gitu ya kan? Ada jinnya disewain gitu kan kayak per jam apa gimana gitu ya kan? Gitu kan? Dan saya yakin jin-jin yang ngerjain pun juga pakai safety ya kan? Proyek besar coy. 1000 candi loh. Dalam 1 malam ini saya yakin waskita aja nyerah loh pasti ini. Ya kan? So kayak waskita, ya bro, bikinin candi dalam 1000 candi dalam 1 malam. Wah edan ya. Dan ini cangkol nih bikin sendiri sana. Males gitu ya kan. Ini untung pakai bantuan jin gitu. Dan jin ini kalau kerja gak mungkin diem-dieman dong. Pasti ngobrol ya kan. Mungkin ada yang lagi ngudak pasir ya kan, ada yang lagi ngetik batunya ya kan pakai relief ya kan. Bro ada storyboardnya nggak nih? Ini kan relief kan ada ceritanya ya kan, jadi kan harus ada storyboardnya pasti ya kan, kayak oh iya ya, ceritanya begini, dibikin tuh ya kan, sambil bikin sambil ngobrol. Udah lama mas jadi jin kuli katanya. Ya, jin tuh kalau manggil yang lain mas gak sih? Enggak ya? Jawab aja ya kan. Ya udah lumayan sih mas, sekitar 150 tahun gitu. Oh lumayan sih. Saya juga kerja jadi kuli ini juga terpaksa sih karena cari yang deket gitu. Soalnya anak saya masih kecil jadi belum bisa ditinggal. Emang anaknya usia berapa mas? 800 tahun. Wah masih lucu-lucunya itu. Jin kan usianya panjang ya kan. Emang dulunya kerja di mana gitu? Saya dulunya pernah jaga beringin. Tapi gajinya gak nutup terus keluar saya. Kalau masnya dulu kerja di mana? Saya tuh dulunya pernah figuran dunia lain mas. Sering ke Gap. Tapi akhirnya gak diperpanjang kontraknya. Karena dibilang kurang real gitu. Terus akhirnya saya terakhir kerja di Lawang Sewu. Gitu. Kerja di Lawang Sewu. Gitu. Iya mas. Terus keluar kenapa? Saya dikeluarin gara-gara kemalingan.
Saya jaga Lawang Sewu kan kerjanya soalnya. Mana saya tuh job desknya Jin ini ya. Maksudnya kan saya tuh job desknya tiap sore ngunciin pintunya. Lawang Sewu ya kan. Tiap sore saya kunciin pintunya satu-satu. Set. Begitu udah selesai udah pagi. Wah buka lagi tuh. Mungkin itu aja, terima kasih saya.